Pada malam ini kita akan memulai sebuah diskusi tentang tubuh dan bentuk yang berdasarkan pameran dari Bapak Niko yang Anda mungkin sudah menyaksikan di pameran galeri di atas saat ini. Dan pembicara kita pada malam ini adalah Firman Ihsan, seorang kurator dan Ketua Dewan Harian JKJ, dan Karista Budin, wartawan dan redaktur di You Magazine. Dan moderator pada malam ini adalah Firman Cahili dan juga menjadi kurator untuk pameran Bapak Niko pada kesempatan. Selamat malam, selamat datang teman-teman semua. Malam ini kita akan mengikuti diskusi tubuh dan bentuk yang mengacu pada pameran tunggal Niko Darmayangan. Sebelum mulai, saya persilahkan kepada dua pembicara, Firman Ihsan dan Karista Budin, untuk menemani saya di depan. Seperti yang sudah Mas Guntur sebutkan tadi sebelumnya, Firman Ihsan adalah Ketua Harian Dewan Kesenian Jakarta, fotografer dan penulis tentang fotografi. Sedangkan Karista Budin adalah redaktur Tempo dan dia juga pernah menulis untuk salah satu terbitan jurnal Kalam yang temanya tentang fotografi. Oleh karena itu, mereka berdua ini adalah narasumber yang tepat untuk membicarakan tentang fotografi dan tentang tubuh, terutama sesuai dengan tema Salihara, erotika, tubuh dan bentuk. Baik teman-teman, malam ini kita akan membicarakan tentang bagaimana fotografi melalui para fotografernya merekam tubuh dan mempresentasikan tubuh. Seperti yang mungkin teman-teman sudah baca di kuratorial pameran, bahwa di era-era 80-an, 90-an praktik merekam tubuh sudah meluas dan cenderung politis, misalnya Cindy Sherman. Lalu muncul juga kritik terhadap objektifikasi perempuan dalam fotografi. Tapi ternyata tidak hanya untuk tubuh telanjang gitu, karena seperti yang nanti kita bisa dengarkan dari presentasinya Mas Koris, bahwa tubuh telanjang ataupun tubuh tidak telanjang bisa sama-sama menyimpan maksud-maksud yang tertentu. Baik, tidak perlu berpanjang-panjang, saya bisa serahkan langsung ke Mas Koris Tajudin untuk memulai presentasinya. Silakan Mas. Oke. Seperti yang dikatakan oleh Irma tadi, bahwasanya tubuh bagi seorang fotografer itu tidak hanya merupakan tubuh yang telanjang saja. Seorang fotografer yang baik pasti bisa memotret tubuh yang telanjang ataupun yang berbusana dan merekam pesan yang disampaikan oleh tubuh itu dengan baik. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan atau menampilkan beberapa foto sebagai alat untuk memahami tubuh tersebut. Ini ada foto pemenang World Press yang baru. Ini adalah seorang demonstran Yaman yang terluka dan dirawat di masjid. Sedang dipeluk oleh salah seorang perempuan yang memakai cadar. Oke, selanjutnya ini foto Helmut Newton yang dibuat. Ini sebenarnya foto serial, ada beberapa foto seperti ini. Jadi ada dia menampilkan dua foto, yang satu foto-foto wanita telanjang, satunya lagi memakai busana. Ini dimuat di majalah Vogue tahun 81. Baik pose maupun lighting dan mimik muka dan segala macam di antara kedua foto ini sama. Perbedaannya cuma satu, yang satu telanjang, yang satu memakai baju. Oke, yang selanjutnya. Ini juga salah satu pemenang World Press Photo yang tahun ini tentang olahraga loncat indah di Taiwan. Oke, selanjutnya adalah ini foto erotis dari Andre Vito. Nah, ke slide selanjutnya. Kita lalu bertanya, apa sih arti tubuh bagi seorang fotografer?
Kalau kita melihat foto WordPress yang atas ini, ada dua tubuh di situ. Tubuh yang satu adalah tubuh seorang pria yang bertelanjang dada, dan satu lagi adalah tubuh seorang wanita yang hampir tidak kelihatan tubuhnya. Bahkan kita hampir tidak bisa melihat gestur dari perempuan itu karena dia memakai cadar berwarna hitam dan menutupi hampir seluruh tubuhnya. Seharusnya secara teori tubuh pria itu lebih mampu berkomunikasi dengan kita daripada tubuh perempuan yang memakai cadar, karena bahasa tubuh pria ini lebih terlihat. Tapi pada kenyataannya setelah kita lihat, kalau kita perhatikan, sebetulnya kedua tubuh ini, baik yang bertelanjang dada ataupun yang memakai yang berbusana, menyampaikan bahasa yang sama. Artinya kita dapat menangkap pesan, bahkan perasaan dari kedua orang ini dengan atau tanpa pakaian. Artinya fotografer mampu merekam bahasa tubuh itu dengan baik. Nah, sedangkan di foto Helmut Newton, kita bisa menebak-nebak apa yang diinginkan dari Newton dengan menyandingkan kedua foto ini. Mungkin dia ingin mengatakan bahwasanya manusia itu sama saja, memakai baju atau tidak memakai baju. Kalau kita berandai-andai, misalnya dulu itu Adam itu tidak memakan buah terlarang. Kan kalau cerita di Al-Quran atau saya nggak tahu di Alkitab ya, tapi di Al-Quran itu kan kalau setelah memakan itu baru mereka merasa ada malu. Perasaan malu itu kan muncul karena setelah mereka makan buah itu dan lalu mereka menutupi tubuh mereka dengan dedaunan. Nah, seandainya tidak memakan itu, mereka pasti akan telanjang sampai sekarang. Kita akan telanjang sampai sekarang. Dan artinya ketelanjangan itu menjadi sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa, bukan sesuatu yang tabu. Nah, Helmut Newton mungkin ingin melakukan itu. Artinya seandainya itu terjadi, maka ya manusia akan beraktivitas tanpa baju dan itu menjadi biasa. Atau dia ingin mengatakan hal yang lain, bahwasanya fungsi busana itu bukan lagi kan fungsi busana ada dua hal, yaitu melindungi tubuh kita dari gangguan eksternal ya, dari cuaca, serangga dan segala macam, atau menutupi aurat dari rasa malu itu yang dianjurkan oleh agama. Nah, ketika busana di era modern itu, apalagi untuk waktu-waktu tertentu ya, itu mungkin kedua hal ini sudah tidak terlalu dipikirkan. Artinya Newton mungkin ingin melihat bahwasanya pada saat ini tubuh tidak lebih dari kapstok, karena yang dipakai bukan lagi fungsional tapi image, citra yang ingin dikesankan kepada kita dari memakai baju. Jadi ya sudah seperti manekin-manekin yang ada di toko-toko. Pakaian didasarkan bukan pada seberapa besar menutup tubuh kita, tapi lebih kepada seberapa banyak uang yang kita keluarkan untuk membelinya. Apapun maksud Newton melakukan itu, tapi kita bisa melihat bahwasanya pada dasarnya ketelanjangan ataupun keberbusanaan menjadi tidak penting dalam fotografi. Oke, selanjutnya kita bisa juga membandingkan. Kita lihat kalau tadi kedua foto tadi itu, foto Newton dan foto demonstran di Yaman dan juga foto Newton, itu kan ada dua hal yang berbeda. Nah, kalau kita lihat ini ada dua hal, ada kesamaan antara foto olahraga dengan foto nude art yang di bawah. Tapi jadi kita lihat kan gesturnya ada kesamaan, bahkan ketelanjangannya pun hampir mirip. Yang di atas mungkin hanya memakai, walaupun yang beda gender ya, beda jenis kelamin, tapi yang di atas ketelanjangan di atas hampir mirip dengan yang di bawah, gesturnya pun hampir mirip.
tapi pesan yang disampaikan berbeda. Yang di atas itu kita melihat ada kedisiplinan, ada kekuatan, sedangkan yang di bawah kita melihat kecantikan, keindahan. Nah, dengan demikian ketertelanjangan walaupun sama itu memberikan kesan yang berbeda. Kalau yang di atas tadi kan mau dia polos ataupun memakai baju itu menyampaikan pesan yang sama. Tapi ini yang di sini kita lihat ketertelanjangan dan ketelanjangan menyampaikan pesan yang berbeda walaupun gestur keduanya sama. Oke, selanjutnya adalah ini fotonya Pak Niko. Kalau kita lihat di foto Pak Niko itu ada 3 sesi mungkin ya. Yang pertama itu yang foto perempuan-perempuan atau model-model yang benar-benar polos, tidak memakai baju dan hanya ditutup, hanya mukanya yang ditutup dengan objek-objek tertentu. Yang kedua ada yang bergerak, jadi ada model-model yang bergerak. Lalu yang ketiga itu ada beberapa model yang mungkin kita lihat yang ketiga ini dia memakai baju. Ada yang terlihat buah dadanya, ada yang tidak terlihat. Seperti yang ini kita lihat cuma cleavage-nya aja yang terlihat. Nah, mungkin kita melihat 2 foto ini berbeda. Yang satu mungkin kita melihat ini lebih sensual daripada yang pertama, yang daripada yang kedua. Yang di atas mungkin kita lihat lebih erotis daripada yang kedua. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan kesensualan yang ditimbulkan oleh foto kedua sebenarnya tidak kalah dengan foto yang pertama. Artinya lagi ketelanjangan ataupun keberbusanaan atau ketelanjangan tidak menentukan sebuah foto itu sensual atau tidak. Melihat foto yang di atas, kita mungkin tidak melihatnya sebagai foto yang benar-benar erotis. Kita justru melihatnya dengan adanya objek-objek itu kita melihatnya bukan seram ya, mungkin lebih ke artistik. Tapi foto kedua justru lebih natural dan itu memunculkan kesensualan yang lebih tinggi daripada yang foto yang pertama. Dengan demikian kesensualan tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar bagian tubuh yang terbuka, tapi pada bagaimana foto itu dibuat. Nah, ada beberapa saya tidak akan masuk ke perdebatan soal erotisme, pornografi dan seksualan karena itu nanti pembahasannya akan melebar kemana-mana dan itu akan berbeda, kita akan keluar. Tapi yang inti daripada apa yang saya sampaikan adalah bagi seorang fotografer tubuh dapat menyampaikan pesan tertentu, baik dia itu tertutup ataupun terbuka. Oke, kira-kira mungkin ini yang saya sampaikan. Sehingga saja nanti mungkin untuk detailnya akan dijelaskan oleh Mas Firman. Terima kasih. Terima kasih Mas Faris. Malam teman-teman semua. Di malam yang berbahagia ini untuk menikmati gambar-gambar Niko, karena saya sendiri juru foto, di situ juga di depan saya juga banyak juru foto yang semuanya paham betul tentang bagaimana kita menggunakan menjadikan tubuh orang lain sebagai subjek bagian dari kita. Ini bukan lagi objek. Tentu saja ada genre-genre atau gaya-gaya foto yang justru tidak demikian. Dalam kasus Pak Niko ini, bukan dalam karya-karya Pak Niko ini, saya menganggap bahwa ada ciri-ciri khas yang patut menjadi pembahasan buat kita. Bahwa tadi Yusuf disebutkan juga sampaikan juga oleh Mas Faris bahwa tentang tubuh ini riwayatnya panjang ya. Di dunia lukis, dunia patung dulu sini sudah riwayatnya dari dulu. Bagaimana tubuh itu perlu dikenali sesungguh-sungguhnya. Lalu kemudian juga bagaimana para perupa mengambil sudut di mana dia merekam. Pula dengan posisi dari model
atau peraga atau orang yang akan difoto ataupun dilukis. Kita selalu berpikir, para perupa umumnya berpikir badan yang ideal. Ideal dari zaman ke zaman tentu berubah, tapi yang paling kita kenal adalah torso, tubuh dari belakang, dan hampir tidak pernah lini, tidak pernah duduk tiduran, itu pose yang agak lebih sulit, tapi umumnya berdiri. Kita juga tahu bahwa ketika di dalam mempresentasikan berbagai hal, misalnya misalnya tadi pose-pose yang paling ideal boleh dikatakan yang disampaikan oleh binaragawan atau pragawati-pragawan. Itu kita bisa lihat di mana badan dieksploiter sedemikian rupa. Kita bisa melihat lekuk-lekuk tubuh itu sedemikian rupa dan baiknya, dan begitu juga penyinaran dan lain-lain sebagainya. Nah, memperhatikan karya-karya Nirwood Karyoyan, kita akan merasa tertantang bukan saja oleh objek dan benda unik yang ada, tapi juga bagaimana para model memperagakan dirinya. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Karis ada beberapa golongan atau bagian, saya juga melihat seperti ini. Misalnya di dalam foto-foto awal yang seperti ini lebih banyak komunikasi model dengan juru foto, di mana koreografinya mungkin sangat dipengaruhi oleh kemampuan model itu sendiri. Menurut satu gambar tadi seperti ini, di mana kita bisa melihat bahwa gambar ini bisa terjadi oleh karena pemahaman dari model ini tentang bagaimana menjadikan tubuhnya tampil sempurna dengan menarik tangannya ke belakang, badannya maju, lalu kemudian ini kakinya satu ditekuk, satu dilurus, itu menyebabkan perutnya jadi kecil. Itu sepertinya satu gaya atau yang mungkin tidak diinstruksikan oleh Pak Niko, tapi kesadaran model sendiri. Di sini kita bisa melihat bahwa kesadaran model untuk menjaga, untuk tampil terbaik ada. Karya-karya ini sebetulnya menurut saya merupakan karya yang akan dirasakan berat oleh kita dan juga oleh juru foto, karena ada kerja keras mencapai kesempurnaan dari teknik lighting dan dari bagaimana cara model itu memperagakan sebaik mungkin. Terus, sama mundur seperti tadi. Ini mungkin saya diberi catatan juga oleh Pak Niko bahwa ini satu-satunya foto di mana model diberi dilumuri minyak dengan harapan bahwa tubuhnya akan lebih kelihatan lekuk tubuh dan lain-lainnya semua lebih kelihatan, tapi ternyata Pak Niko berpikir lainnya selanjutnya, kemudian kembali lagi kepada yang lebih natural. Terus ini juga sama menurut bagi saya di sini sebetulnya bukan hanya keindahan tapi ada ketegangan, perasaan-perasaan yang lain yang ada, yang mungkin ada di dalam benak Pak Niko ketika berpikir tentang perempuan. Tapi nanti kita jelaskan lebih jauh. Oke, terus saya sama seperti itu sampai si kalendar. Sebentar, juga mundur satu. Nah, ini pose klasik ya, sebenarnya yang bahas tiduran ya, sebenarnya cuma reklamin tapi sebenarnya mengangkat tubuh. Terus kemudian ini juga demikian. Nah, oke. Nah, dari semua ini yang menarik adalah foto ini ya. Ini kita bahas sendiri dalam buku saya tulis tentang kelindahan dua tubuh. Ini adalah foto langkah pertama ketika Niko ingin menekuni foto tubuh. Foto tubuh dilakukan atau ditekuni oleh Niko bukan sewaktu dia bebas mengeksplorasi tubuh di dunia komersil pada saat dia masih di Jerman dulu pada waktu awal, di mana sebenarnya tubuh sering juga dieksplorasi atau digunakan tetapi untuk merepresentasikan sesuatu benda ya, apakah itu fashion ataukah itu benda dan lain, gestur, wajah, semua itu semua untuk menyampaikan pesan sesuatu. Tapi Niko menganggap bahwa kalau dia mulai mempelajari tubuh di
saat itu mungkin dia akan sangat terpengaruh oleh genre atau gaya yang sudah ada, seperti tadi Helmut Newton dan lain yang sangat kuat pada saat itu dengan fashion dan lain-lain semua. Nico merasa bahwa ada sesuatu yang lain atau berusaha untuk mencari sesuatu yang lain. Akhirnya dia sampai kepada karya ini. Karya ini bagi saya menarik karena di sini justru ada banyak hal yang menjadi pertanyaan. Kalau kita tadi mengacu pada estetika atau keindahan tubuh yang kita kenal dari si Peragawan, si Binaragawan dan lain semua. Di sini gadis yang di depan berdiri dan duduk dalam reclining dengan posisi yang mungkin kurang berat ya, agak berat buat dia bertumpu di tangan kiri. Jadi lalu kemudian dia sama sekali tidak menahan perutnya, jadi biarkan perutnya terbuka. Lalu kemudian juru foto sendiri tidak membiarkan satu pun dari bagian ini terpotong, tidak terpotong. Jadi sampai jari, sampai semua terpotong. Ini waktu saya melihat foto ini, kenapa ya dibuat seperti ini? Apa yang bagus dari foto ini? Kenapa Nico mengawali karyanya dari sini? Apa yang ingin didapatkan dari sini? Satu-satunya yang saya anggap menyatukan gambar ini adalah dia hitam putih. Kalau berwarna mungkin akan lain. Tetapi pelan-pelan kalau kita lihat bahwa posisi-posisi ini yang walaupun mungkin tidak nyaman menjadikan sesuatu adegan yang baru dibanding tadi ya, kalau kita dibandingkan dengan yang dengan topeng dan lain-lain semua yang menggambarkan sesuatu keutuhan yang sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang digambarkan sebelumnya. Itu tadi bentuk badan ideal, cara membuat foto yang perfect dan lain, payudara di sebelah sana satu tangan kiri posisinya mungkin juga tidak. Tetapi secara kesatuan dia menjadi sesuatu yang unik. Bahkan menurut saya menjadi beda memang dengan apa yang ada di pemikiran saya tentang fotografi. Di sini sebetulnya langkah awal dari Nico untuk terjun atau melakukan eksplorasi lebih jauh dalam youth fotografi, terutama mengekspresikan diri melalui tubuh. Di sisi lain, saya juga ingin bertanya, mungkin juga semua kita bertanya ya, bagaimana relasi fotografer dengan juru foto dengan terpotret? Seberapa jauh keterbukaan yang ada di antara keduanya? Kalau di sini, kalau foto yang tadi dengan topeng dan lain itu kelihatan bahwa ini model, ya, jadi dia menjaga keutuhan tubuhnya, dia kelihatan relasi antara juru foto dan terfoto, terlihat bahwa ada sesuatu yang diusahakan bersama untuk mencapai sesuatu yang perfect. Tapi di sini justru enggak, memang ada satu kesantaian atau satu kerja padahal di studio ini fotonya, berarti sebetulnya ketegangan itu ada. Namun demikian apa yang ingin saya sampaikan bahwa karya foto Nico ini yang sebenarnya tadi mengingatkan saya tentang relasi foto model dengan juru fotonya tuh. Tapi juga karena kita juga tahu bahwa bahwa selalu kita bisa melihat bahwa mungkin ada sesuatu di balik sini yang tidak disampaikan oleh juru foto, tetapi apa yang kita lihat adalah struktur estetika atau struktur komposisi yang berbeda, yang mungkin unik, tapi akhirnya menjadi indah. Nah, kita bisa lihat kalau saya harus menutup ini bahwa melalui karya ini sebetulnya kita bisa melihat kemampuan Nico untuk membangun sesuatu yang baru dari susunan yang tidak biasa, yang akhirnya mampu mempengaruhi persepsi kita. Lebih dari itu, karya yang menjadi pilihan Nico sesungguhnya mengajak pemirsa masuk ke dalam alam pemikiran juru foto tentang tubuh. Jadi buat saya, ketika melihat ini kita lepas tadi ya dari pengaruh Newton dan lain-lain sebagainya. Jadi ini Nico, gitu, ketika dia mengeksplorasikan dengan crop yang menurut saya, kenapa ya dipotong? Siapa dia? Siapa itu? Dan menggambarkan misteri. Jadi juru foto tentang tubuh
juga ke dalam alam diri dia sendiri, yaitu tubuh perempuan yang agaknya tidak selalu ideal. Tadi kita bisa melihat ketidakidealan itu tadi bisa disimpulkan dengan benda-benda yang dibawa ada kekerasan, ada misteri dan lain. Penuh unik tetapi penuh misteri yang akhirnya menghadirkan pertanyaan buat kita, bukan hanya buat Niko saja tapi buat kita juga. Kenapa foto-foto ini dibuat? Nah, bagaimanapun juga saya beranggapan bahwa foto-foto ini bukan saja presentasi bentuk komposisi atau manifestasi ekspresi estetika Niko, melainkan merupakan satu presentasi dari memori dan rasa juru foto selama berapa tahun tentang tubuh. Jadi awal di sini tidak bisa berdiri atau merupakan tonggak yang nanti tercermin di dalam seri-seri berikutnya. Karena kita harus sadar bahwa seri-seri ini dibuat dalam kurun waktu yang cukup lama, dalam kurun emosi dan psikologis yang berbeda-beda, dan dipamerkan dalam situasi di mana Pak Niko dalam situasi yang mungkin sangat berbeda dengan saat dia membuat foto ini. Apapun, saya sepakat dengan Niko bahwa ketika berupa menghadirkan kembali kenangannya, ia tidak lagi dalam situasi psikologis yang sama dengan foto yang dibuat. Dan ini memungkinkan Niko memilih bagaimana merepresentasikan fotonya. Saya pernah juga bicara sama Niko, kalau ini merupakan semacam diary, kenapa tidak dibuat fotonya kecil? Ya, kenapa harus besar ukurannya? Tapi ini menurut saya adalah kondisi dari juru foto sekarang. Mungkin kalau saya ketemu 20 tahun yang lalu, mungkin pamerannya fotonya kecil-kecil karena masih dekat ini orang-orangnya. Sekarang ini memorinya jauh, jadi dia tidak bisa merupakan begitu saja, ya. Mungkin begitu bisa dijelaskan dan tanya. Iya, terima kasih. Saya akan memulai mempertanyakan yang sebenarnya dari pengertian tubuh telanjang. Menurut saya kalau tubuh itu pada dirinya sendiri ya memang telanjang. Jadi ketika kita membicarakan ketelanjangan tubuh, mestinya ada sesuatu yang bukan tubuh yang absen, yaitu pakaian. Karena tubuh itu ya pada dirinya sendiri seperti itu. Nah, selama ini dalam diskusi ini tadi yang dibicarakan kan ketelanjangan dan erotisme, tapi tidak disentuh misalnya apa, terutama fungsi dari sesuatu yang bukan tubuh, yang kemudian mengubah makna tubuh. Misalnya pakaian, apakah perannya sebagai penutup untuk kesehatan atau alasan moral, sopan santun, atau gaya hidup misalnya. Nanti itu akan membedakan, sangat membedakan arti tubuh dengan adanya benda itu atau tidak. Yang kedua, erotisme di sini sebetulnya adalah erotisme yang menurut saya bisa diragukan, karena Pak Niko menghilangkan sebagian dari tubuh-tubuh itu. Tidak satupun dari fotonya yang saya lihat itu tampil lengkap. Ada tubuh-tubuh yang seolah-olah lengkap tapi kepalanya dihilangkan atau ditutupi. Jadi dengan kata lain sebetulnya fotografernya ini sudah memberi baju dalam bentuk lain atau pelindung dalam bentuk lain. Mungkin dalam hal wajah, mungkin untuk urusan mungkin tidak enak dengan modelnya atau apa, atau pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu. Tapi efeknya bagi saya, ketika saya melihat tubuh yang tanpa baju itu secara penuh dengan tubuh yang tanpa kepala, itu beda sekali. Terutama kita tidak tahu apakah yang dibalik topeng itu meringis kesakitan atau tertawa. Kalau itu kita buka dan orangnya meringis kesakitan, image kita tentang erotisme mungkin hilang. Jadi tubuh-tubuh ini menurut saya belum bisa seluruhnya kita, bukan hanya
bukan hanya bisa kita bicarakan dari segi erotismenya, tapi juga banyak hal lain dengan kehadiran yang tidak lengkap itu bisa bukan hanya erotisme, tapi juga mungkin hal-hal yang lain yang di luar tubuh, penutup, penghilangan bagian-bagian dan sebagainya. Terima kasih. Raymond dari Trisakti, saya juga mau mempertanyakan cuma hal Niko aja. Saya memperhatikan beberapa foto Pak Niko sedikit ditutup di muka, tetapi elemen yang saya perhatikan ini bukan elemen biasa gitu, batu, daun, dan besi gitu. Apakah ada maksud lain yang dimaksud dari penutupan objek muka si model ini dari elemen-elemen yang saya perhatikan ini? Itu cukup sekian. Ya, saya Dolorosa Sinaga, pematung, dan kebetulan bekerja dengan figur. Terima kasih Irma, saya diingatkan untuk datang. Saya sangat senang, dan saya salah duduk tadi ya, saya langsung duduk mendekati Niko. Sekarang saya harus berpikir gitu, bagaimana membicarakan, karena saya menjadi bukan ragu ya, tapi anyway, but I will speak up. Niko, saya punya beberapa catatan dalam karya-karyamu dan juga dalam tulisan Nirwan, dan catatan untuk pembicara. Banyak ya. Yang pertama, saya melihat karya-karya Niko ada dua barangkali ya, menurut saya dua kecenderungan, kalau mau dikatakan ekspresi bisa, kalau mau dikatakan dua kecenderungan untuk mencari menemukan rasa artistik bisa. Yang pertama adalah figur dengan bantuan objek, figur perempuan. Yang kedua adalah The White Series. Nah, ketika saya masuk pertama kali, yang saya lihat adalah sebuah foto yang menurut saya sama sekali berbeda dengan yang lain saya lihat. Foto yang pertama, karena foto yang pertama itu yang terlihat adalah puting, kemudian a very sensitive line of shade, dan selebihnya yang kita lihat adalah hitam dan gradasinya. Kemudian saya meruntun satu demi satu semua foto yang dibuat dengan objek. Saya berusaha berpikir, saya berdiri lama di tengah. Mungkin ada yang lihat saya di situ, saya berdiri lama di tengah. Saya ke kiri, saya ke kanan. Dua karya tadi. Kemudian saya bertanya, artinya being work with the same theme, looking at the figure gitu ya. Saya kemudian coba bertanya, kalau saya bekerja dengan tubuh-tubuh perempuan, saya mencari teks. Dalam artian perempuan itu saya akan bikin menjadi ringkih, fragile. Itulah yang saya lihat di perempuan. Saya akan merasakan hal-hal yang dia rasakan, yang ingin saya sampaikan kepada orang untuk menyadari itu. Kemudian saya coba membebaskan seluruh kungkungan pikiran saya supaya saya menjadi Niko. Saya coba bertanya, mungkin saya tidak bisa bertanya kepada dia. Yang menjadi jawaban adalah karyanya lah sebetulnya yang coba saya selami
kira-kira apa yang bisa saya bawa pulang. Nah, kritik saya yang pertama adalah ketika saya melihat foto-foto Niko perempuan dengan seluruh tambahan objek, yang saya tanya adalah bagaimana dia memilih objek itu. Ada sapu, ada logam, ada hanya menutup, ya, menutup saja susu dan anak ditutup gitu dengan ini yang mungkin dia sendiri yang memutuskan perlu segi panjang ke bawah dan vertikal. Tapi intinya adalah kalau umpamanya Niko punya persoalan dengan erotisme, sebetulnya dia bisa mengolah lebih jauh bagaimana lekuk tubuh perempuan yang tidak terimajinasi oleh kita, yang bisa dia lakukan, dan itu bisa menjadi rhythm atau lines atau volume atau terang dan gelap, yang membuat itu menjadi lebih interesting ketimbang kita melihat pilihan-pilihan, melihat perempuan yang atletis atau yang tidak atletis, dada rata, ada susu, dan saya tidak melihat interesting pose yang bisa membuat saya, wah, he's got a good sense of volume dari perempuan. Saya tidak melihat itu karena hampir semua karya Niko dengan objek itu hampir seperti pengalaman bergaul dengan performing arts, ya, menurut saya. Pilihan untuk mengambil samping profile pun tidak memperlihatkan adanya energi dari tubuh perempuan untuk saya. Nah, di sisi lain saya melihat sensitivitas yang luar biasa dari Niko di White Series. Saya tidak tahu kenapa dua ini bisa menjadi bipolar yang begitu ekstrim, ya, karena yang White Series itu it's so imajinatif dalam membuat bidang putih garis. That's it. Thank you. Terima kasih. Oke, mungkin dari Mas Ito dulu. Saya setuju bahwasanya ketelanjangan tubuh itu nggak ada, karena tubuh pada aslinya memang telanjang gitu kan. Artinya tubuh pada aslinya ya seperti itu gitu. Hal-hal yang lain ada additional gitu ya. Artinya itu bukan tubuh, sehingga ya. Nah, saya kira saya setuju dengan itu kan masalah bahasa ya, dan bagaimana bahasa kita itu sangat dipengaruhi oleh agama. Bahwasanya tubuh yang asli itu adalah tubuh dengan baju gitu. Sehingga ketika kita bicara tubuh tanpa baju, itu menjadi tubuh yang lain, sepertinya begitu. Artinya tubuh yang tidak pada aslinya. Artinya ketika kita bicara ada tubuh-tubuh yang telanjang, itu ada additional, seolah-olah ketelanjangan itu merupakan sesuatu yang ditambahkan, bukan sesuatu yang natural gitu kan. Nah, saya kira saya setuju, dan itu yang mungkin yang saya tangkap ketika saya melihat fotonya Newton. Yang saya bicarakan tadi, bahwasanya ketelanjangan atau keberbusanaan itu yang mana yang additional gitu kan. Dan itu sangat dipengaruhi oleh moral dan agama ya, selama ini yang menuntun kita bahwasanya tubuh itu ya tubuh dengan tubuh plus busana. Ketika busananya hilang, itu seolah-olah itu bukan tubuh yang asli gitu. Itu adalah sesuatu yang ditambahkan, sesuatu yang aneh, sesuatu yang padahal pada lagu-lagu kita selalu mengatakan bahwasanya
dilahirkan seperti apa? Seperti kita dilahirkan kalau kita menginginkan menyatakan sesuatu yang pure, ya. Dan tentang objek-objek atau model-model Pak Niko yang tidak sepenuhnya telanjang, ya. Hal kedua ini dinyatakan oleh Mas Sito karena mukanya ditutup. Saya melihat bahwasanya ada mungkin hal pertama kenapa muka-muka para model itu ditutup karena di foto-foto ini diambil di Indonesia dan mungkin ada masalah keamanan, ya, dalam tanda kutip, yang tidak mungkin wajah-wajah para model itu ditunjukkan karena itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Mungkin itu permasalahan pertama. Tapi saya tadi juga sempat ngobrol sama Pak Niko tentang kenapa ditutup, dan hal yang lain mungkin adalah dia menyatakan, mungkin Pak Niko nanti bisa menjelaskan sendiri ya kalau memang ini mungkin bisa mengoreksi kalau saya salah menangkap apa yang disampaikan. Tapi dia mengatakan bahwasanya muka itu sangat menarik perhatian. Jadi kalau muka itu dibuka, maka konsentrasi kita bukan pada tubuh di bawahnya lagi, tapi pada mukanya. Artinya, dan itu akan menghilangkan penilaian kita terhadap tubuh. Jadi misalnya begini, kita melihat ada tubuh atletis, dan kita lihat ternyata pas dilihat dibuka topeng itu atau objek itu, ternyata wajahnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Maka kita akan memiliki penilaian yang berbeda terhadap tubuh itu. Tubuh itu tidak lagi menjadi sesuatu yang kita inginkan gitu. Artinya mungkin Pak Niko ingin memisahkan antara tubuh itu bisa dinilai sendiri dengan tanpa wajah gitu ya. Karena wajah akan memberikan judgement yang berbeda ketika ditampakkan. Kira-kira seperti itu. Entah saya salah menangkap dari Pak Niko atau enggak, nah mungkin bisa diinikan. Nah, mungkin itu juga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Mas Reman ya, tentang kenapa wajah-wajah itu ditutupin. Mungkin itu aja tentang apa yang disampaikan oleh Bu Rosa. Saya mungkin tidak punya jawaban yang pasti, tapi seperti yang saya katakan tadi di awal, mungkin memang foto-foto dari seri yang kedua atau fase yang kedua, wet series kalau diistilahkan oleh tadi, lebih sensual dalam artian lebih menarik. Sensual saya tidak bisa mengartikan itu hanya menggairahkan secara seksual, karena sensual sendiri bisa menggairahkan secara apapun. Seperti yang di tulisan saya, ada seorang fotografer yang mengatakan pot bunga pun bisa menjadi sensual, karena sensualitas itu bukan masalah seks. Sensual itu kan masalah gairah, karena ketika kita menilai suatu barang. Nah, saya melihat memang foto-foto di white series, saya setuju bahwasanya itu lebih menarik dalam artian ada sesuatu yang apa ya, ada hal lain yang lebih terkatakan oleh foto-foto itu dibandingkan foto-foto yang sebelumnya. Dan itulah kenapa akhirnya saya membandingkan foto-foto Pak Niko yang antara yang buat series dengan yang sebelumnya dengan foto-foto lain, antara ketelanjangan dan kebusana, foto-foto yang seperti foto demonstran nyaman dan segala macam. Karena memang ternyata foto-foto yang tertutup itu justru lebih mampu menyampaikan pesan daripada foto-foto yang lain, yang sebelumnya yang malah mungkin lebih polos. Kira-kira seperti itu. Mungkin sudah cukup banyak ini Mas Karis. Ya, sebetulnya ya saya setuju bahwa bukan setuju, pasal tubuh telanjang dan itu mungkin perkara kata. Tapi sebetulnya kalau dalam pengajian Niko ini sendiri, saya menganggap bahwa benda-benda yang ada tersebut, yang semuanya dibuat oleh tangan Pak Niko sendiri, mungkin tadi agak sedikit menjawab dulu bahwa kenapa kok rasanya seperti, karena memang benda-benda ini ketika saat dipilih itu tidak tahu atau belum diketahui oleh Pak Niko akan kemana. Jadi dia lihat, oh ini kayaknya bagus, tapi sebenarnya kalau kita melihat kumpulan dari benda-benda tersebut jenisnya tuh sama, Bung Niko. Jadi di situ ada keras,
ada iri, ya, ada yang menakutkan, ada sesuatu yang ini saya tidak tahu apakah ini kita rasakan bersama, tetapi menurut saya pemilihan benda-benda tersebut subconscious, bawah sadar terjadi hal yang seperti itu, dan itu yang sebetulnya menandai foto-foto dengan benda. Berbeda dengan foto yang disampaikan oleh Bu Dolo tadi, ya, tetapi saya bisa merasakan bahwa ada emosi yang berbeda. Kita harus ingat bahwa foto-foto ini dibuat dalam kurun waktu 20 tahun, ya, bukan per assignment, jadi bukan menjelang pameran ini lalu kita buat, pamerkan. Mungkin kalau saya bisa menyiapkan kita bulan akhir tahun akan berpameran, saya siapkan karya-karya, mungkin ritmenya akan kelihatan. Tapi ini merupakan kumpulan karya-karya yang sebenarnya seperti saya sampaikan tadi merupakan diary dari Pak Niko. Apa sih foto-foto pada saat ini? Kita tahu bahwa di sini ada usaha keras, kerja keras, mulai dari benda yang didatangkan, lighting yang ingin dicapai ini. Kalau dari segi teknis ini akan terjadi hal yang akan sangat dirumitkan dibanding membangun emosinya. Ya, ketika membuat karya-karya ini, ya, jatuhnya bayangan diperhitungkan dan lain-lain, cuma letaknya lampu yang dipindah-pindah, oh bayangannya tidak baik di sini. Terjadi hal-hal yang menurut saya spesifik kerja khas fotografer, ya, yang sebetulnya berasal dari pengalaman komersial, di mana kita berusaha mencapai perfeksi secara visual. Nah, berbeda dengan tadi gambar yang tadi 4 tadi yang tadi dengan 4 satu posisi di mana tidak ada ketegangan, tidak ada usaha, semua membiarkan diri. Dan kalau di sini yang ada hanya ketegangan leher yang saya rasakan, tapi di lain semua lepas. Sehingga saya juga bertanya, ini siapa yang difoto, mengapa mereka bisa begitu bebas kepada Niko. Juga pada saat foto-foto yang tadi White Series, di mana terasa bahwa ada intimacy di situ, ada semacam satu hal yang tadi kalau disebut erotis, tetapi ada keinginan untuk bagi juru foto untuk mendekat. Ini berbeda dengan KTK tadi, dengan seri foto tadi, di mana komposisi menjadi sangat sangat walaupun dikritik oleh dulu tidak, tapi ketika kerja itu kita bisa lihat bahwa ada usaha kerja keras dari komposisi, dari perubahan lighting dan lain-lain semuanya, dan itu yang sebetulnya yang menurut saya menjadikan karya-karya tersebut berdiri lepas, berbeda dengan karya-karya ini. Misalnya saya merasakan bahwa karya-karya putih White Series itu ada sedikit romantik dibanding dengan yang lain, bukan hanya karena warnanya tadi, ya, satu gelap tegang yang semi putih, juga representasi dengan bingkai putih yang sama menjadikan kita menjadi sangat sejuk ketika melihat, dibanding dengan yang lain dengan bingkai hitam yang lebih keras. Tetapi juga memang emosi juru foto itu sendiri. Saya kembali lagi bahwa kerja ini bukan kerja satu musim, tetapi berbagai periode, dan berbagai periode ini tentu ada gejolak emosi yang terjadi yang berbeda-beda, dan inilah karya yang kita lihat, ya. Karya ini kita tidak mengapa Niko menyukai karya ini, kalau menjadikan ini besar, sebetulnya ada hal yang teknis yang ingin diceritakan, ada usaha kerja teknis dan lain-lain, sehingga ini bukan saja merupakan kerja komposisi tapi juga kerja teknis. Dan mungkin itu tantangan dari Niko sendiri, walaupun secara emosional mungkin tadi karya pertama lah yang dianggap karya di dua gadis kelindang itu tadi, dan satunya lagi White Series yang sebetulnya merupakan yang mungkin diterima oleh kebanyakan sebagai sesuatu yang mengungkapkan kejujuran dari Pak Niko. Namun demikian kita tidak bisa memilah-milah saudara Niko ini bahwa saya suka Niko ini, suka ini adalah satu kesatuan. Nah, kesatuan inilah yang kita nikmati, dan saya merasa bahwa ini menjadi lengkap, karena kalau hanya foto ini yang dipamerkan, mungkin saya akan punya persepsi yang berbeda tentang Niko. Niko romantik ya orangnya, gitu. Ya, tapi ternyata tidak.
menurut saya sebetulnya Niko berpikiran tentang perempuan dan tubuhnya seperti ya foto yang pertama-tama diawali, karena saya kenal beliau, hidup beliau seperti apa. Saya melihat, oh inilah sebenarnya yang dirasakan oleh Niko terhadap perempuan. Ya, tetapi inilah yang dirindukan oleh Niko dari romantik. Itu pembacaan saya secara sederhana pada karya-karya ini. Tapi itu karena saya juga kenal lama dengan Niko, mungkin saya bisa cerita tentang itu. Tapi bagi kita semua, saya rasa kita nikmatin saja ya, fotonya dengan sederhana ya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan saya tidak terstruktur. Ini aja Pak, yang terlintas saja. Saya punya persoalan dengan fotografi ketika mereka mengatakan, oh ini bukan objek lagi, dia adalah subjek foto. Menurut saya, apa jujur ngomong begitu gitu. Kalau saya melihat foto-foto Niko Darmayungan, saya kira saya akan pertama-tama melihat bahwa bagaimanapun pertama-tama mereka adalah objek. Itu nggak harus marah-marah kalau wanita diobjekin, itu nggak apa-apa, tenang aja. Maksud tapi kalau saya merasa secara jujur tubuh-tubuh ini adalah objek bagi Niko Darmayungan. Pertanyaan saya, apa bedanya subjek dan objek? Buat saya mereka adalah objek. Memang kemudian pendekatan si fotografer terhadap objeknya bisa macam-macam. Mereka bisa melihat semata-mata sebagai tubuh yang erotis, tapi bisa juga mereka bisa melihat dengan cara yang macam-macam lah, itu terbuka. Meskipun dia objek, tapi sesungguhnya pendekatan tetap terbuka luas. Yang kedua, saya berbeda dengan Dolorosa. Saya justru menikmati yang keras. Saya kurang suka yang soft. Jadi mungkin ini persoalan apa selera dan karakter gitu. Buat saya melihat yang white series itu karena nggak brutal gitu, nggak langsung, saya merasa oke, gitu, oke. Nah, nggak apa-apa, tapi kan kita momen dalam diri kita seperti Firman tadi bilang kan berubah-ubah, kadang-kadang kita brutal, kadang-kadang kita romantis. Tapi buat saya keberanian dan kejujuran, ya meskipun saya tidak bisa mengatakan secara, tapi yang saya rasakan lebih pada yang seri ini dengan menerima bahwa mereka adalah objek. Kalau saya dibilang mereka itu subjek, saya merasa ada yang nggak jujur di sini. Dan saya menghargai pilihan-pilihan elemen itu. Dan saya kira tidak semuanya keras. Memang logam dan ketegangan itu sangat nyata, tapi kadang-kadang kita melihat juga badan yang agak lembut, terus di sininya putih. Ini kan agak lembut ya, dan tubuhnya juga lembut, tidak berotot. Tapi kita juga bisa melihat, misalnya meskipun dia sebagai objek itu, kita bisa melihat tetek-tetek yang sombong. Misalnya yang gambar pertama tadi cuma kelihatan tetek dan yang sisanya adalah gelap, tapi kita bisa melihat teteknya kayaknya sombong banget deh. Jadi meskipun dia objek, tapi kita masih bisa melihat bahwa ada momen-momen si objek ini punya pernyataannya sendiri, punya kesombongannya sendiri. Tapi pertanyaan saya tadi itu, objek dan subjek. Saya tuh melihat Niko kan ingin mengkomunikasikan sesuatu dalam 3 cara lah. Nah, saya agak setuju dengan Firman itu, foto yang 2 orang itu tidak ada Niko tidak mempraktikkan lighting atau sudut pengambilan yang glamorous. Dia tidak membuat sesuatu jadi glamorous. Ini kalau saya bayangkan tuh adegan seks dalam film Eropa gitu, biasa aja, ya seks tapi biasa aja, beda sama Hollywood. Hollywood itu akan mencari sudut-sudut dan memberi lighting pada bagian-bagian tertentu. Itu yang saya sebut sebagai glamorous ya. Nah, saya sangat suka karya Niko yang tidak glamor, karena menurut saya
membuat kita jadi berpikir keras, ini apa sih maunya ya? Dan memang secara estetik itu bagus, sehingga kita tidak bisa bilang tidak ada maunya dia dan tidak ada yang mau disampaikan. Ini lebih membuat saya berusaha untuk menikmatinya. Dan sementara yang serial pertama yang tubuh-tubuh dengan benda-benda, nah ini ya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Dolorosa, memang agak susah untuk tidak mengkaitkan ini dengan performance art. Maksudnya, ini ada performance art. Kita susah untuk tidak menilai seperti orang-orang performance art mau menceritakan sesuatu. Cuman Niko punya kesempatan satu ceklekan, satu gambar. Sementara mungkin performance art itu ada ceritanya. Dalam serial ini beberapa saya suka seperti ini ya, topeng, ini favorit saya, sesuatu yang tajam dan tubuh yang, tapi lagi-lagi yang saya sukai itu yang tidak ada lighting, tidak terlalu dibuat untuk menjadi glamorous. Saya tidak suka pakai minyak, karena menurut saya agak terlalu nyata yang mau ditunjukkan. Tapi sehingga kalau terlalu nyata kita jadi nggak terlalu ini lagi, nggak terlalu berusaha berpikir lagi. Tapi seperti tadi yang dengan seng itu, dengan lighting dan tubuh yang gemuk dan tidak ada lagi, coba tolong. Nah ini tidak ada usaha untuk membuat tubuh ini kelihatan lebih baik. Ini sangat mengganggu buat saya dan salah satu favorit saya. Serial putih buat saya ya oke. Serial yang baju tadi yang tersingkap-singkap saya kurang suka. Tapi ya itulah Niko, dia berbagai style dan saya pikir dia mau menyampaikan sesuatu dan kita berusaha menangkapnya. Buat saya memang yang tipe-tipe seperti ini sangat menjadi komunikatif. Saya pikir itu tadi. Ini sebenarnya sejarahnya tentang objektif fotografi dan subjektif. Di mana subjektif itu pernyataan diri kita hadir di dalam objek. Ya, jadi seperti itu. Dalam fotografi ada objektif fotografi yang sebetulnya adalah bukan objektif, melainkan dari bahasa jurnalistik dan dokumenter itu bersifat progresif. Tapi kemudian dijawab oleh subjektif fotografi yang sifatnya justru latur art. Nah, yang kali ini kita maksud tentunya adalah bagaimana pernyataan diri kehadiran perupa berada menjadi satu dengan model atau terfoto. Tentu saja tidak selalu keadaan ini bisa seimbang. Ya, kadang-kadang kalau kita berhadapan dengan orang yang dominan, maka sebetulnya fotografer terintimidasi oleh model. Sebenarnya kalau kita melihat seri ini ada yang seperti itu, di mana kesadaran tubuh model itu begitu kuat, tapi tentunya pada akhirnya kita sudah bisa melihat ada satu kerjasama di mana tidak ada orang yang tereksploitasi. Tentu kalau kita bicara tentang objek, kita bicara tentang tadi ya eksploitasi atau tidak. Ini negatif ya jadi pengertiannya. Tapi kalau kita mau bicara objektif dalam kata tadi ya, progresif yang objek bahwa itu betul-betul netral, ya tentu saya tidak ada masalah. Tapi pengertian kita di sini bahwa objek, menjadikan dia objek berarti dia tidak punya jawaban terhadap intimidasi dari kekuasaan juru foto. Juru foto punya kekuasaan yang cukup tinggi ketika kita membuat foto sehingga terjadi adegan-adegan seperti ini. Kita tahu bahwa pada satu saat tertentu terfoto akan menyerahkan dirinya kepada juru foto dan juru foto tiba-tiba punya otoritas untuk merekam dan menghadirkannya kembali di luar kesadaran dari terfoto. Nah, ini yang mungkin menjadikan objek ya di majalah koran kuning dan lain-lain semuanya itu terjadi di mana sebetulnya ada satu pihak yang lebih dominan daripada yang lain yang menjadikan dia menjadi objek. Tentu di karya ini tidak demikian adanya.
di satu sisi mungkin satu dua, karena ini keseimbangan yang tidak yang rentan juga ya, kapan yang satu bisa mendominasi yang lain, ada permainan power atau apapun namanya, tarik menarik ini yang menghadirkan tentu simbiosis yang baik menyebabkan hasil yang maksimum. Tapi kita juga bisa lihat bahwa tarik menarik itu ada, dan ketika tadi yang sampai yang romantik di web series tadi, tiba-tiba sebenarnya pertanyaannya menjadi berbeda jauh sama sekali dari ketika berhadapan dengan karya ini. Eric merasa tidak serak mungkin dengan karya yang putih, lebih tertarik pada karya yang di sini. Saya sendiri juga begitu sebetulnya, karena saya merasa ini periode romantisnya Nico nih, ini dia perlu menghadirkan ini ya. Tapi kalau saya sendiri menganggap secara keseluruhan itu merupakan satu representasi dari Nico. Yang menarik dari diskusi ini adalah bahwasanya ternyata masing-masing kita punya favorit sendiri-sendiri terhadap foto Pak Niko. Ada yang menyuka seri yang brutal-brutal, dan ada yang menyukai seri yang romantis. Dan menurut saya ini juga mungkin bisa menjelaskan, saya nggak tahu ya apakah ini benar atau enggak, tapi menjelaskan kesubjektivitasan itu, dalam artian foto-foto itu paling tidak membuat kita masuk ke dalamnya dan menjadi sudut jalan, atau paling tidak apa yang kita inginkan ada di foto itu, dan masing-masing kita mempunyai representasi masing-masing terhadap foto-foto ini. Ada yang di foto-foto yang brutal-brutal, ada yang di foto yang buat series, dan itu menurut saya sih paling tidak foto ini mewakili kita semua, karena kalau seperti kata Mas Firman tadi, kalau hanya web series saja yang kita lihat, atau hanya yang seri ini saja yang kita lihat, mungkin kita akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap Pak Niko ataupun foto-foto ini. Kira-kira seperti itu. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin saya tidak perlu menyimpulkan apa-apa karena memang ini adalah diskusi yang masih terus berjalan. Bagaimanapun malam ini kita sudah membicarakan cukup banyak hal dan cukup beragam, mulai dari pilihan foto dari masing-masing teman-teman yang ada di sini, kenapa bisa suka yang ini dan nggak suka yang ini, sampai pembahasan yang cukup teknis seperti masalah lighting, masalah pose, atau bahkan membicarakan tentang tubuh itu sendiri dan apa itu ketelanjangan. Semoga teman-teman setelah mengikuti diskusi ini mendapatkan sesuatu yang menarik tentang fotografi atau tentang tubuh atau tentang ketelanjangan. Atau tentang Pak Niko sendiri gitu. Pak Niko mungkin ada yang mau disampaikan sebelum diskusi gitu? Oke, terima kasih banyak Pak Niko atas kehadirannya, dan terima kasih banyak juga atas kehadirannya teman-teman sekalian, dan selamat malam.